Oke, terima kasih. Selamat datang di channel Nandes Graphical Design tutorial part 2 untuk SAP 2000. Pada kali ini kita akan menentukan mutu bahan dan material yang digunakan dalam desain permodelan kita pada SAP 2000 ini. Yang pertama-tama kita menentukan mutu beton, ya. Kita menentukan mutu beton, di mana perintahnya kita memilih define, ya. Kita memilih material, ya. Dan setelah tampilan setting define material tampil, ada dua material, yaitu dimana 4000 PSI dan A92 FY50, ya. Dimana 4000 PSI kita modify menjadi beton dan A99 dan seterusnya kita modify menjadi material baja, ya. Pada material beton, pada material 4000 PSI, ya, kita modify, kita pilih modify, ya. Pada tampilan setting material property ini, material namanya kita ganti 4000 PSI menjadi material beton, ya. Dimana material tipenya di sini ada banyak pilihan, dimana ada steel, konkrit, aluminium dan seterusnya, ya. Tetapi pada material beton, material tipenya saya memilih konkrit, ya. Dan seterusnya pada satuannya kita sudah setting satuan ton meter Celcius. Itu Celcius menunjukkan suatu suhu, ya. Kita lanjut pada modulus of elasticity E. Itu ada rumusnya, ya. Dimana rumusnya kita masukkan 4700, kita kalikan dengan 225 MPa, ya. Kita pangkatkan dengan 0,5 sesuai dengan materi yang kita susun pada part 1, ya. Seterusnya dimana kuat tekannya kita menggunakan 25 MPa, ya. Dan pada AG, ya, shear modulus dan thermal expansion itu kita tidak perlu. Kita lanjut pada concrete compressed strength, FC nya rumusnya kita buka kurung 0.83, kita kalikan dengan 225 MPa, kita tutup kurung, kita bagi dengan 9,81, ya. Setelah itu kita blok, kita enter, ya. Setelah itu pada settingan material beton selesai, kita oke, ya. Dan kita kembali pada define material beton. Setelah kita susun, setelah kita input, sekarang kita akan modify pada material baja, dimana kita akan modify A992 FY50. Kita klik, kita modify, ya. Dimana material name-nya kita ganti baja, ya. Untuk material tipenya kita pilih steel, ya. Modulus of elasticity-nya kita masukkan 200.000, ya.
kuatekannya kita menggunakan ya 0,3 ya. FY nya 240, FU nya 400, FYE nya 240, dan FUE 400. Ini sesuai dengan yang sudah kita susun pada part 1 ya. Setelah itu kita oke. Ya, kita oke lagi. Ya, pada penentuan mutu bahan dan material sudah kita input ya. Material baja, mutu material beton sudah kita input. Selanjutnya kita akan menentukan dimensi kolom, balok, serta slope. Tetapi di mana kita modify pada baja, karena di sini kotekannya kita menggunakan 0.25 ya. Kita kasih sama saja dengan material beton. Kita oke. Selanjutnya kita menentukan dimensi balok, kolom, dan slope ya. Dimana pertama-tama kita menentukan suatu dimensi dari permodelan kita ya. Permodelan kita, cara yang pertama kita pilih define ya, frame section. Di sini ada banyak ya, ada import new property, add new property, add copy of property, modify show property ya. Tetapi kita menginput dimensi suatu balok, kolom, dan slope adalah baru kita memilih add new property ya. Kita pilih ya. Pada tampilan add frame section property, frame section property tipenya kita memilih konkret ya, karena suatu dimensi yang kita gunakan pada desain permodelan kita pada struktur 2 lantai ini adalah material beton ya. Kita memilih rectangle ya. Section name nya kita mulai dari footplate ya, FP ini saya singkat dari footplate. FP 50 kali 50 ya. Dimana dimensinya adalah 0,5 ya, weightnya 0,5 ya. Dimensi dari footplate kita adalah 50 kali 50 ya. Setelah itu kita pilih concrete reinforcement ya, dimana desain tipe kita, desain dimensi footplate kita adalah berbentuk kolom, maka kita desain tipenya harus memilih kolom ya, desain kolom. Setelah itu kita oke. Ya. Selanjutnya kita tambahkan dimensi baru ya, add new property, rectangle, dimensi baru KI1, kolom lantai 1 45 kali 45 ya. Kita input desainnya 0.45 dikalikan dengan 0,45. Setelah itu konkret ya, kita pilih konkret kolom, oke. Kita oke. Sekarang kita menginput kolom lantai 2 ya. Kita add copy of property ya, dimana kita ganti namanya KI2, kolom
induk lantai 2 ya. Kita masukkan ukurannya 40 kali 40 ya. Kita setting, kita input 40 kali 40 ya. Kita input 40 kali 40 ya, dimensinya 40 kali 40. Kita oke. Setelah itu kita menginput kolom praktis ya. Kita add copy ya, KP 15 kali 15 ya. Dimensinya kita masukkan, kita input 0.15 ya. Setelah itu concrete reinforcement, selimut betonnya kita masukkan 0.025 2,5 cm. Kita oke ya, kita oke ya. Setelah dimensi kolom kita input, sekarang kita akan menginput balok induk maupun balok anak ya. Setelah itu kita memilih add new property, kita pilih rectangle ya, dimana section name nya kita masukkan BI ya, BI1 50 kali 35 ya. Kita masukkan dimensi 0.5 dikali dengan 0,35 ya. Setelah itu kita memilih konkret ya, dimana balok induk lantai 1 berbentuk beam ya. Kita centang ya, kita masukkan selimut betonnya 0.4 ya. Kita oke ya. Setelah itu kita oke. Selanjutnya kita menginput balok induk lantai 2, kita add copy ya, BI 2, BI balok induk lantai 2 ukuran 45 kali 30 ya, 0.45 dikali dengan 0,30 ya. Kita oke. Selanjutnya kita menginput balok anak, kita langsung add copy of property ya, BA1 ya, balok anak lantai 1, ukurannya kita masukkan 40 kali 25 ya, 25. Kita oke. 40 kita input dimensinya 25, kita oke. Selanjutnya kita menginput balok anak lantai 2, kita pilih add copy of property BA2 ya, 435 dikali dengan 20 ya, 35 dikali dengan 20. Setelah itu kita oke ya. Pada penginputan dimensi pada kolom dan balok selesai, sekarang kita menginput dimensi slope ya. Kita add copy of property, dimana slope-nya ukuran 30 kali 20. Oke, kita menginput dimensinya 0,3 dikali dengan 0,20. Kita oke ya. Setelah itu, setelah penginputan dimensi kolom, slope dan balok, setelah kita menginputnya, kita memilih oke ya, kita memilih oke. Selanjutnya setelah penginputan
dimensi kolom, balok, dan slot. Selanjutnya kita memilih, ya, kita menentukan dimensi kolom, slot sesuai dengan perintah pada tipe atau grid point kita pada struktur permodelan 2 lantai ini, ya. Dimana selanjutnya kita juga akan menginput atau memasukkan nama section kita, nama dimensi balok, kolom, dan slot pada frame section yang sudah kita setting tadi, ya. Langkah yang pertama, ya, kita penamaan atau memasukkan frame section pada slot, ya, dimana kita memperhatikan garis bantu garis biru pada 3D view, ya, yang ini. Kita naik ke bagian slot, ya. Setelah itu kita blok semua pada slot, kita pilih assign, kita pilih frame section, kita pilih material slot, ya, kita oke, ya. Pada frame sectionnya, pada struktur kita bagian slot sudah kita input dimensinya. Sekarang kita lanjut pada balok induk, ya. Balok induk sama juga, kita blok, kita pilih assign, frame section, balok induk lantai 1. Oke. Setelah itu kita next ke lantai 2, kita blok semua sama juga, kita pilih assign, frame section, balok induk lantai 2, kita oke, ya. Setelah itu kita akan menentukan dimensi kolom pada frame section, dimana 2D view-nya adalah XY. Maka untuk menentukan dimensi frame section pada kolom, kita memilih sumbu XY, ya. Kita memilih sumbu XZ atau sumbu YZ, ya. Kita langsung saja kita blok, ya, kita blok untuk kolom lantai 2, ya. Kita blok semua pada portal kita, ya. Setelah kita blok, kita pilih assign, frame section, KI1, oke, ya, ya. Sebenarnya KI2, ya. Kita blok ulang, ya. Kita pilih assign, frame section, KI2, ya, kolom induk lantai 2. Oke. Sekarang kita menginput pada kolom induk lantai 1, ya. Kita blok, oke. Setelah itu kita memilih assign, frame section, KI1, oke, ya, ya. Setelah itu kita menginput frame section pada footplate, kita blok, ya. Ya, sudah kita blok, ya. Kita pilih assign, frame section, FP footplate, ya, plat. Oke, ya. Setelah kita menentukan dimensi
kolom, balok dan slove pada frame section kita. Selanjutnya ya, selanjutnya kita akan menggambar suatu plat ya, plat lantai pada struktur kita ya. Kita memilih kembali pada sumbu XY ya. Sebelumnya kita melanjutkan ke menggambar plat pada struktur kita. Kita terlebih dahulu memasang ya, kita memasang balok anak pada portal kita ini ya. Kita blok ya, kita blok ya, kita Ctrl R ya. Kita akan copy terhadap sumbu Y, berarti DY, berarti karena panjang portal kita dari sumbu yang ini ke sumbu ini jaraknya 5 meter 50 cm, kita bagi 2 berarti 275 ya. Number copy-nya 1, kita min ya, karena dia lawan arah terhadap sumbu Y. Kita oke. Sorry, Ctrl R, DY min 2,75. Kita oke. Sorry, min 275. Oke. Sorry ya. Dari sini saja ya. Ctrl R, min 2.75. Oke. Setelah itu ya, sorry, kita ulangi. Ctrl R. Oke ya, sudah, balok anak telah terpasang. Kita menentukan dimensinya pada frame section ya. Balok anak lantai 2 ya. Ctrl R sama juga. Oke, kita menentukan dimensinya sign ya. Balok anak lantai 1. Oke ya. Setelah itu ini juga ya, Ctrl R 2. Oke, kita menambahkan dimensinya, menentukan dimensinya. Balok anak lantai 1. Oke, Ctrl R. Oke, sorry. Sign frame section, balok anak lantai 2. Oke ya, karena jarak ini panjang ya, bentangannya luas ya, sehingga kita menambahkan juga pada balok anak ya. Kita menambahkan balok anak terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Kita copy terhadap sumbu X, berarti DX kita masukkan 3, copy sebanyak 1. Oke, blok sign frame section, balok anak lantai 2.
Oke, kita ke bawah, ini sama juga, Ctrl R. Oke ya, desain frame section, balok anak lantai 1. Oke ya, seterusnya kita akan membagi ya, kita membagi garis kita menjadi 2 ya. Ya, seperti ini. Edit line, define frame, divide frame ya. Oke ya, selanjutnya kita akan menggambar plat ya. Untuk menggambar plat ini terlebih dahulu kita harus menginput frame sectionnya. Kita harus menginput frame section ya, dimana perintahnya kita memilih define ya, area section ya, kita add new section ya, dimana namanya PL ya, plat lantai 1, plat lantai untuk lantai 1 ya. Kita masukkan 12 ya. Di sini kita ganti 0.12 ya, 0.12 ya. Tipenya adalah ini ya, tipenya tipe pada plat kita yang ini. Kita oke. Selanjutnya kita input pada plat atap ya, PLA, plat lantai atap, plat atap 12. Oke, sama juga 0,12, 0.12 ya. Setelah kita menginput ya plat atap, kita oke. Selanjutnya kita akan menggambar plat ya, kita menggambar plat. Kita menggunakan yang ini ya, draw rectangle area element ya. Kita klik ya, kita klik ya, seperti ini. Kita klik hubungkan berlawanan arah dari sudut ke sudut ya. Ya, seperti ini. Sorry. Karena ini adalah plat atap, sehingga dia tertutup semua ya. Ya, desain plat atau kita menggambar plat pada plat atap selesai. Sekarang kita cek dulu, sudah oke ya. Oke, selanjutnya kita menggambar plat lantai di lantai 1 ya. Sama perintahnya, kita memilih rectangle, kita klik ya. Sorry, kita ulangi. Kita copy saja dari lantai plat atap, kita klik semua ya. Kita klik semua, kita copy ke lantai 1. Kita copy terhadap sumbu Z ya, terhadap sumbu Z. Tinggi lantai 24 ya, lantai 1 lantai 24, maka DZ nya kita masukkan min di lawan arah ya. Kita oke ya.
Kita turun ke lantai 1. Di sini kita hapus karena ini adalah tangganya.